balasan Allah di hari kiamat. Tidak ada balasan di dunia. Harus kita luruskan niat kita dan perbaiki pemahaman kita. Tidak ada balasan di dunia. Artinya apa? Banyak antara kita, begitu dia amal salih, begitu dia sedekah, ingin apa? Ingin sekarang ya. Ini 100 ribu 1 juta ya. Kan 10 kali lipat 1 juta ya. Atau lakukan ini untuk melancarkan ini, atau lakukan ini untuk dapat ini. Tidak ada balasan di dunia. Harus kita faham masalah ini. Yang ada apa? Yang ada berkah amal salih. Kita laksanakan amal ibadah kita, tujuan kita mulia apa? Ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah. Begitu kita selalu bersama Allah, dekat kepada Allah, selalu laksanakan taat, anda dapat berkah amal salihmu. Berkah amal salihmu panjang umur. Berkah amal salihmu sihat. Berkah amal salihmu lancar. Berkah amal salihmu berkah. Berkah amal salihmu anakmu, turunanmu salih salih. Itu baru berkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik tidak mungkin berikan balasan di dunia. Tak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh ada balasan di dunia? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dunia ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Dunia ini di mata Allah tidak ada harganya. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kanatid dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafir syarbata ma." Kalau dunia ini ada harganya di mata Allah, walaupun sebesar sayap nyamuk. Sayap nyamuk, apa harganya sayap nyamuk? Kalau dunia ini ada harganya walaupun sebesar sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan walaupun segelas air minum untuk orang kafir. Tapi karena tidak ada harganya, bebas untuk semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berikan kepada orang mukmin sesuatu yang tidak ada harganya. Tidak mungkin. Allah yang bilang dunia ini tidak ada harganya, malah kasihmu. Tak mungkin. Jadi anda ketemu teman yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya hormati, dia datang saya kasih hadiah, silakan. Ada harganya? Tak mungkin. Tak mungkin saya kasih orang yang saya sayangi, yang saya cintai sesuatu yang tidak ada harganya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bagi Allah berikan kepada hambanya yang dia sayangi, yang dia cintai sesuatu yang tidak ada harganya. Karena itu balasannya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala simpan di hari kiamat. Malah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik dengan caranya, kalau sangat sayang kepada hambanya, akan berikan ujian. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Alhamdulillah wa syukrulillah, bertemu dengan ibu-ibu yang salihah. Hari Sabtu hujan di waktu yang Sabtu biasanya mereka selesai urusan jalan-jalan atau silaturahmi kepada keluarganya. Malah ibu-ibu yang salihah ini milih Allah subhanahu wa ta'ala, milih rumah Allah, belajar ilmu, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang luar biasa. Jadi taat itu sudah luar biasa. Kalau kita taat itu sudah luar biasa. Tapi kalau kita taat di waktu yang kebiasaan manusia tidak taat, itu lebih luar biasa. Contohnya, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang begitu masuk pasar atau mall, dia ucapkan zikir yang singkat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ini cuman sekali. Baca zikir ini cuman sekali. Pahalanya apa? Tahu? Ada yang tahu? Cuman baca satu kali zikir ini, tapi bas masuk pasar atau mall. Pahalanya apa? Allah ampuni segala dosa-dosamu. Allah ampuni segala dosa-dosamu. Berkah zikir yang singkat sekali aja. Bukan 1000 kali, bukan 100 kali. Kan banyak zikir 100 kali, 100 kali, 100. Kok zikir ini cuman sekali, tapi pahalanya Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Alasannya apa? Alasan kata ulama, kebiasaan manusia kalau masuk pasar atau mall, sibuk fikirannya, sibuk matanya. Lihat kanan kiri, kan? Atau lagi fikir mau belanja apa, harganya berapa, sampai dia lupa zikirnya, lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada yang masih ingat Allah, pas masuk mall masih ingat Allah, Allah berikan pahala yang begitu besar. Di sini kata ulama, setiap waktu, setiap saat, kalau anda taat di waktu yang kebiasaan manusia tidak taat, pahalanya sangat-sangat mulia dan sangat besar. Contohnya, sifat ahli surga, salah satu sifatnya apa? Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Orang yang salat malam waktu kebiasaan manusia lagi tidur. Di situ pahalanya besar sekali. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar di waktu sahur, pahalanya besar sekali. Dapat jaminan surga. Kenapa? Ya, kebiasaan manusia waktu itu masih tidur. Karena itu saya senang dan bahagia. Saya tanya, dalam perjalanan sini sepanjang jalan hujan. Saya bilang, ini Bang Farhan gimana ini? Jemaah ni ada atau tidak? Kan hujan saya, jadi kalau hujan deras lama, jadi kebiasaan malas keluar dari rumah. Di jemaahnya, subhanallah, ternyata pilihan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada di dalam rumah Allah, dan semoga kalian menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang kedua, begitu saya masuk melihat jemaah saya ada di sini. Ada beberapa ibu yang jemaah saya yang lama banget. Sudah berapa tahun ya? Ya, bukan salah saya malah ingin sekali sama ibu-ibu. Terkenal saya guru ibu-ibu. Dari dulu majlis ta'lim ibu-ibu saya isi. Tapi qadarullah Yayasan Syekh Ali Jabir ada perubahan, pindah tempat, pindah ini, pindah
Jadi macam-macam. Jadi dibaksa saya juga sudah pindah. Yang kemarin saya tinggal di Jakarta, sekarang di Bogor. Ya. Tapi insya-Allah selalu alhamdulillah Indonesia dan khususnya Jakarta selalu makmur dengan majlis-majlis ta'lim ibu-ibu di mana anda berada. Masya-Allah ribuan majlis ta'lim ibu-ibu khususan di Jakarta. Jadi insya-Allah kalau kita belum bisa bertemu lagi di Yayasan Syekh Ali Jabir, insya-Allah dengan acara-acara seperti ini kita bisa bertemu lagi insya-Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya yakin ibu-ibu tinggalkan segala urusannya, datang ke masjid, belajar agama Allah, pasti harapannya sama. Harap ridha Allah, ingin masuk surga Allah. Itu harapan paling tinggi. Dan betul, itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang menang, orang yang menang yang sebenarnya itu apa? Faman zuhziha 'anil nar. Awal kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ini ayat yang sudah cukup. Kalau tidak ada selain ayat ini, cukup bagi manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan mati. Yakin? Yang tidak yakin boleh pulang, tak apa-apa. Yakin mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasan Allah bagi kalian di hari kiamat. Ini satu masalah yang harus kita bahas. Apa? Balasan Allah di hari kiamat. Tidak ada balasan di dunia. Harus kita luruskan niat kita dan perbaiki pemahaman kita. Tidak ada balasan di dunia. Artinya apa? Banyak antara kita, begitu dia amal salih, begitu dia sedekah, ingin apa? Ingin sekarang ya. Ini 100 ribu 1 juta ya. Kan 10 kali lipat 1 juta ya. Atau lakukan ini untuk melancarkan ini. Atau lakukan ini untuk dapat ini. Tidak ada balasan di dunia. Harus kita faham masalah ini. Yang ada apa? Yang ada berkah amal salih. Kita laksanakan amal ibadah kita, tujuan kita mulia apa? Ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah. Begitu kita selalu bersama Allah, dekat kepada Allah, selalu laksanakan taat, anda dapat berkah amal salihmu. Berkah amal salihmu panjang umur. Berkah amal salihmu sihat. Berkah amal salihmu lancar. Berkah amal salihmu berkah. Berkah amal salihmu anakmu, turunanmu salih salih. Itu baru berkahnya. Allah Subhanahu wa taala yang maha baik tidak mungkin berikan balasan di dunia. Tak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh ada balasan di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dunia ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Dunia ini di mata Allah tidak ada harganya. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kanatid dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafir syarbata ma." Kalau dunia ini
ada harganya di mata Allah, walaupun sebesar sayap nyamuk. Sayap nyamuk, apa harganya sayap nyamuk? Kalau dunia ini ada harganya walaupun sebesar sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan walaupun segelas air minum untuk orang kafir. Tapi karena tidak ada harganya, bebas untuk semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berikan kepada orang mukmin sesuatu yang tidak ada harganya. Tidak mungkin. Allah yang bilang dunia ini tidak ada harganya, malah kasih, enggak mungkin. Jadi anda ketemu teman yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya hormati, dia datang saya kasih hadiah, silakan. Ada harganya? Enggak mungkin. Enggak mungkin saya kasih orang yang saya sayangi, yang saya cintai sesuatu yang tidak ada harganya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bagi Allah berikan kepada hambanya yang dia sayangi, yang dia cintai sesuatu yang tidak ada harganya. Karena itu balasannya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala simpan di hari kiamat. Malah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, dengan caranya kalau sangat sayang kepada hambanya akan berikan ujian. Subhanallah. Kalau Allah sayang, Allah cintaimu, berikan banyak ujian. Kok bisa begitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai hambanya, kirimkan banyak bala, banyak ujian. Mengapa? Kok bisa begitu? Ya, karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, semua bala itu, semua ujian-ujian itu ada harganya. Allah berikan yang ada harganya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hatta asy-syauka yushaquha al-mu'min lahu biha ajr." Sampai kalau kita lagi jalan kena duri yang kecil akan dapat pahala. Berarti kalau yang kecil ini dapat pahala, yang ujiannya besar, balanya berat, bagaimana pahalanya? Begitu besar, begitu luas. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang demam, coba sakit demam, begitu keringat, semua dosa-dosanya keluar sama keringatnya. Jadi keluar dari ujian itu sakit, sudah bersih, sudah suci. Nanti datang satu saat baru kita tahu, oh ternyata Allah betul-betul sayang kepada kita. Dari mana kita tahu? Di sini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ujiannya berat, sakit misalnya, di sini Allah bersamanya. Allah bersamanya. Artinya apa? Di sini nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala begitu bicara sama kita, kata Allah, "Ya abdi, maridtu falam ta'udni." Wahai hambaku, saya sakit, kenapa kamu tidak kunjungi kita silaturahmi? Ya Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hambaku si fulan sakit. Apakah kamu belum tahu kalau anda kunjungi, anda silaturahmi kepadanya, akan bertemu saya di sana. Akan bertemu saya di sana. Berarti Allah sangat dekat bersama orang yang sakit. Karena itu ada dalam ajaran Islam silaturahmi kepada orang sakit, ziyaratul marid, berkahnya luar biasa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke rumah temannya yang sakit, 70,000 malaikat ikuti. Dan begitu subhanallah, nanti di hari kiamat
Jadi orang yang banyak bala, banyak ujiannya, hari kiamat ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Begitu ahli surga nikmati surga Allah Subhanahu wa taala, melihat ada satu kelompok di sana, Allah Subhanahu wa taala nambah lagi nikmatnya mereka, nambah lagi. Mereka cemburu. Kok ini nambah terus? Kita udah selesai. Allah berikan balasan, udah selesai di situ. Kok ini nambah terus? Ya Allah, mereka itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ahlul bala. Ini orang yang banyak balanya di dunia, banyak ujiannya di dunia. Dia sabar, dapat ini. Rasulullah SAW baca ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan Allah bagi orang yang sabar dengan ujiannya, balasan yang tidak ada batasnya. Begitu mereka melihat itu, dia minta, ya Allah, kembali lagi kami ke dunia, kirimkan banyak ujian, kita akan sabar biar dapat seperti mereka. Tapi mana bisa? Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dunia, nikmatan dunia, berarti Allah lebih sayang lagi. Karena itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin antara dua hal. Apa? Sabar dan syukur. Sabar atas takdir Allah, ujian, bala, sabar. Apa yang dapat? Pertama, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ini langkah pertama ini. Kalau kita selalu sabar, Allah bersama orang yang sabar. Tetap kita semangat dalam sabaran kita. Tetap sabar, ada ujian lagi, kita sabar. Dapat yang lebih tinggi. Apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cintai orang yang sabar. Jadi bukan Allah bersamamu aja, tapi anda sudah termasuk orang yang Allah cintai dia. Kalau tetap kita sabar. Ini ujiannya berat. Kenapa Allah kasih balasan ini? Karena mohon maaf, banyak muncul. Ujiannya banyak, ujiannya berat. Syekh, Ustaz, salat sudah, Quran sudah, sedekah sudah, kok banyak ujiannya? Padahal teman saya, tetangga saya tidak salat tapi lancar-lancar terus. Muncul sebab hal-hal seperti ini. Kalau orang yang tidak faham, memang ini proses Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan hamba ini kepadanya, untuk mengangkat darajat kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sabar, Allah bersama orang yang sabar, Allah cintai orang yang sabar, tetap kita sabar. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Balasan Allah bagi orang yang sabar surganya. Kadang-kadang mohon maaf, ada hamba Allah tidak akan masuk surga kalau dia nikmat-nikmat terus. Tidak akan bisa masuk surga. Ada orang yang begitu nikmat, dia lupa Allah. Bahaya baginya berarti nikmat tersebut. Bahaya baginya. Kalau dia nikmat, bahaya baginya. Contohnya, orang angkat tangannya, ya Allah, capek susah terus, capek miskin terus, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah berikan rezeki kepada saya. Dulu waktu dia miskin, selalu hadir di masjid, ikut majlis ta'lim,
baca Quran, zikir banyak, qiyamul lail. Begitu dia doa terus, ya Allah lancarkan rezeki, ya Allah berikan rezeki, ya Allah beri. Akhirnya Allah kasih rezeki. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala buka pintu rezeki baginya, tidak ke masjid lagi, tidak baca Quran lagi, tidak qiyamul lail lagi, sibuk dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Berarti apakah nikmat itu, apakah harta itu baginya baik atau tidak baik? Allah sudah tahu si fulanah ini tak boleh jadi kaya. Kalau dia jadi kaya, lubah Allah, bahaya baginya menjadi kaya. Karena itu si fulanah ini baik salat, zikir, doa, semuanya, tapi tetap dalam keadaan ujian. Sebaliknya Allah sudah tahu si fulana ini kalau dia punya banyak harta, malah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menatasi hatinya. Jadi harta itu ditanamnya bukan dalam hatinya. Mudah lepas, sedekah, selalu ada di dalam masjid, ma'murkan majlis ta'lim, selalu memimpin anak-anak yatim. Oh, si fulana ini kalau dia kaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagi si fulana boleh. Jadi ini si fulana masuk surga karena dia sabarannya luar biasa, dan si fulana akan masuk surga karena syukurannya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna amral mu'mini kullahu lahu khair." Segala urusan mukmin baik baginya. In asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Begitu dalam ujiannya berat, bala, dia selalu sabar, itu baik baginya. Dan begitu dia nikmat, wa in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Begitu dia lagi nikmat, ada rezeki, lancar urusan, dia selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu itu baik yang baginya. Kata Rasulullah SAW, وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Hal ini tidak mungkin dapat selain orang mukmin. Orang mukmin yang selalu bersama Allah. Di sini sabar atau di sini syukur. Orang sabar syukur, dua-duanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna imannya, yang paling kuat yakinannya, yang paling suci hatinya. Tapi coba kalau kita bahas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hidupannya? Keluarganya sendiri berkali-kali mau bunuh dia. Rasulullah SAW boleh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak masak di dalam rumahnya, tidak ada makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah sampai Madinah 500 km jalan kaki. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, apakah pernah lewat 1 bulan tidak masak dalam rumahnya? Saking miskinnya, gak ada sama sekali makanan, gak ada sama sekali. Apakah pernah 1 bulan? Mana lebih baik? Apakah ibadah kita atau ibadah Rasulullah? Mana iman yang lebih sempurna? Iman kita atau iman Rasulullah? Tapi kok begitu ujiannya? Kok begitu ujiannya? Padahal sebelum hijrah ada cerita apa?
Isra dan Mi'raj. Betul? Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kuda, cet, dalam berapa detik sudah sampai Masjidil Aqsa, dalam berapa detik sudah sampai jumpa Allah di langit yang ketujuh dan balik lagi ke rumahnya di Makkah. Bisa yang kemarin kirimkan kuda itu, bisa kirim lagi untuk hijrah sampai Madinah, bisa. Kenapa? Ya memang kalau Allah cintai hambanya, kirimkan banyak ujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma minta surga, bukan. Tapi ada satu kursi, ada satu martabat, ada satu kemuliaan, tidak mungkin dapat kecuali satu orang. Cuma satu orang yang bisa dapat ini, martabat paling tinggi, paling mulia. Apa itu? Yang kita baca setelah azan. Apa? Doa kita setelah azan apa? Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Terus? Itu. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis ni, ada satu martabat ini, aku ingin aku yang dapat itu. Al-wasilata wal-fadil, itu satu martabat, satu kursi untuk satu orang aja. Satu orang aja. Kata Rasulullah SAW, aku ingin aku yang dapat itu. Kalau memang mau, ini prosesnya. Ini prosesnya. Sekarang ibu ini mau masuk surga, betul? Surga itu banyak tugasnya, banyak ujiannya, banyak prosesnya. Apa? Harus salat 5 waktu, dan ada namanya waktu salat subuh. Harus bangun, harus baca Quran, harus punya akhlak yang mulia, harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Banyak proses. Dan tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan ini. Kalau anda mau surga, harus lakukan ini dan tidak boleh lakukan ini. Ikuti perintah Allah, jauhilah dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa masuk surga, betul? Tapi kalau anda ingin bukan cuma masuk surga, karena bagaimana kita belajar, surga itu banyak. Ibu mau yang mana? Ya. Ada yang harapannya paling tinggi, ada yang harapannya seperti sahabat, bukan cuma surga tapi mau jadi tetangga dengan Rasulullah. Silahkan. Di sini kalau anda cuma laksanakan salat 5 waktu, masuk surga. Tapi kalau mau lebih tinggi, ada yang namanya sunnah qabliyah ba'diyah, anda lebih tinggi. Ada yang namanya salat qiyamul lail, anda lebih tinggi. Baca Quran dapat surga. Tapi kalau belajar Quran lebih tinggi. Beda orang yang baca Quran tidak faham artinya apa, beda dengan orang yang belajar Quran jadi baca dan faham, lebih tinggi. Lebih baik, mau lebih tinggi martabatnya, di atas lagi, ya, tadabburi Al-Quran, oh lebih tinggi. Jadi bukan cuma baca dan faham, tapi sambil menhayati, menikmati, oh lebih tinggi. Lebih tinggi, mau lebih tinggi, hafal Quran, oh lebih tinggi. Susah hafal kan? Sudah puluhan tahun masih kulhu terus. Ya, kalau anda mau lebih tinggi, harus lebih semangat lagi dalam hafalannya. Lebih tinggi. Sampai anda bisa dapat apa? Menjadi ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tinggi. Bagi siapa? Bukan cuma baca, bukan cuma belajar, bukan cuma tadabbur, bukan cuma hafal, tapi sampai dia menamal isi Al-Quran. Ini akan dapat kemuliaan yang paling tinggi, ahlul Quran,
keluarga Allah Subhanahu wa taala. Di situ kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di hadis yang qudsi, Iqra. Iqra. Allah minta nanti di hari kiamat, dari ibu, ya, ibu akan jumpa Allah. Akan Allah minta, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tertil bagaimana dulu di dunia anda habiskan banyak waktu untuk baca dan belajar Quran. Allah minta, bacalah dan naik, baca dan naik, baca dan naik. Fa inna martabataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Martabatmu nanti sesuai bacaanmu. Qul huwallahu ahad, udah selesai, gak hafal lagi. Udah di situ martabatnya. Itu di situ. Berarti anda yang milih lantai 1, anda yang milih. Karena mohon maaf kalau saya tanya ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak boleh juga. Yang hafal 30 juz coba angkat tangannya. Juz 30. Tadi saya bilang apa? Oh 30 juz. Salah, mohon maaf. Juz 30. Yang hafal juz 30 angkat tangannya. Kayak ini masih salah ya. Yang hafal tribal qul coba angkat tangannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Hafal? Pertanyaan saya, hafalan tribal qul inna a'tainaka alhaakumu wal asri sudah berapa lama hafalan itu? Dulu. Betul? 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, dulu. Pertanyaan saya, selama puluhan tahun lagi apa? Berarti anda milih lantai 1. Enggak. Berarti sekarang ceramah lagi nih, mulai lagi dari nol. Apa? Dengan kata ibu yang penting masuk. Kita bahas lagi. Contohnya, sekarang surga ke atas ya, neraka ke bawah. Betul? Kalau fikiran kita yang penting masuk, seperti siapa? Orang di sekolah atau di kuliah yang penting lulus. Yang penting lulus. Apa yang terjadi kalau yang penting lulus? Dia sepanjang tahun malas-malas. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang belajar, kadang-kadang tidak. Fikirannya yang penting lulus saja. Tiba-tiba dalam ujiannya gak belajar, gak lulus. Kalau fikiran kita seperti itu, misal saya yang penting atas 50 akan lulus kan, tiba-tiba 49, gimana? Gak lulus. Itu yang kita khawatir. Kalau fikiran kita yang penting lulus, tiba-tiba kita punya amal salih, punya taat, tapi ternyata ada dosa juga, ada salah juga. Tiba-tiba gak lulus, gimana nanti? Bagi orang mukmin, kalau di sana tak lulus berarti kemana? Kalau yang penting masuk, kalau tidak masuk kemana? Itu masalahnya. Sekarang karena itu dalam agama apa? Harus kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Kalau jangan fikiranmu cuma surga, tak boleh. Kata Rasulullah SAW, minta surga paling tinggi, al-firdausul a'la. Kalau tujuan kita paling tinggi, besok-besoknya malas,
capek, sakit. Kalau tidak dapat 100%, 98 gak apa-apa, masih aman. Kalau tidak dapat lantai paling atas, ya di bawahnya gak apa-apa. Berarti kalau tidak 100%, 98 enggak, 95 masih aman, 90 masih aman, 80 masih aman, 70 masih aman. Tapi tujuan kita kejar 100. Kita kejar paling tinggi. Seandainya dalam perjalanan kita capek, dalam perjalanan kita ada salah, dalam perjalanan kita itu seperti orang yang sungguh-sungguh dalam belajarannya, sepanjang tahun dia ikut, sepanjang tahun sungguh-sungguh dalam belajarannya, begitu ada ujiannya, kalau dia tidak dapat 100, dapat 90, lulus. Masih aman. Begitu nasihat Rasulullah SAW, selalu tujuanmu paling tinggi, paling atas. Seandainya kalau tidak dapat di bawahnya gak apa-apa. Tapi kalau yang penting masuk, yang penting lulus, hati-hati. Ya. Ya, betul. Betul. Itu yang penting lulus. Kalau kita baca hadis yang begitu setelah hisab, kan lewati sirat, jembatan sirat menuju ke surga Allah. Begitu ini dalam sirat itu, kalau yang lulus akan sampai surga. Tapi kalau yang tidak lulus jatuh di dalam api neraka Jahannam, na'udzubillahi min zalik. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang begitu lewati sirat secepat kilat, cit udah sampai. Sirat yang begitu sifatnya, panjang sekali, gelap sekali, panas sekali, tipis sekali, tajam sekali. Itu sifat sirat. Tapi di sini kata Rasulullah SAW, akan lewati sirat itu sesuai iman dan amal. Begitu punya iman yang sempurna, amalan yang banyak, bisa lewati sirat itu secepat kilat, cit, udah sampai. Tapi begitu terakhir kata Rasulullah SAW, ada yang lewati sirat seperti orang yang lari, capek, panjang, capek, lama, tapi akhirnya lulus. Tapi ada kata Rasulullah SAW yang begitu melewati sirat ini seperti anak bayi berangkat. Dalam perjalanannya tidak tahan panasnya luar biasa, capek, jatuh di dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita khawatir. Jadi amalan kita kurang, zikir kita kurang, Quran kita kurang. Cuman misalnya, cuman salat 5 waktu, tidak ada sunnah qabliyah, ba'diyah, tidak ada qiyamul lail. Yang penting lulus. Ternyata salat kita tidak ada khusyuk, salat kita sia-sia, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kita kirain saya sudah laksanakan salat, ternyata begitu jumpa Allah dihitung salatnya 0, kosong. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di hadisnya, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Tentang salat. Tapi yang banyak belum faham soalnya seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Di sini kata Rasulullah SAW, fa in saluhat saluha sairul amal. Bukan pertanyaannya apakah kamu salat atau tidak. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana pertanyaannya? Apakah salat sudah baik atau tidak? Yang tidak salat jalurnya ternyata beda. Tapi yang salat akan ditanya, apakah salatnya baik atau belum? Itu pertanyaannya. Apakah salat kita sudah baik atau belum? Atau seperti saya, Allahu Akbar, kunci saya di mana? Tutup rumahnya belum? Ini HP saya di mana? Semua kegiatan kita, urusan kita datang dalam salat. Berarti mohon maaf, apakah salat kita baik atau belum? Tiba-tiba datang depan Allah Subhanahu wa taala, dihitung salat kita, ternyata 0. Tapi orang yang ada qabliyah, ba'diyah, ada qiyamul lail, di sini kata Rasulullah SAW, salat sunnah kita menutupi fardu kekurangan dalam fardu kita. Jadi itu yang saya khawatir. Yang penting lulus, ternyata salat kita belum ada,
ternyata amal salih tidak ada ikhlasnya, zikir kita sia-sia, akhirnya gak lulus. Na'udzubillah min zalik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Selalu baca zikir ini, selalu. Kenapa? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia baca zikir ini, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, langsung akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hadiah. Malaika tunggu depan rumahnya, ucapkan hudita wa kufita wa wuqita. Apa? Dapat petunjuk, hidayah. Dalam perjalanan kita akan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, akan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, dapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanahha syaitanu anhu, syaitan nunggu depan pintu rumah. Kalau kita tidak baca doa ini, syaitan temani kita sampai balik lagi ke rumah. Tapi begitu kita baca doa ini, syaitan lari, yang ditemani kita oleh malaikah. Dalam segala hal, setiap waktu, setiap saat, harus kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan Allah, minta bimbingan Allah, rahmat Allah. Kalau selalu Allah bersama kita, kita akan aman dunia dan akhirat. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sendiri yang rugi dunia dan akhirat. Karena itu selalu Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kedua, banyak ibu-ibu habiskan umurnya, habiskan waktunya, habiskan tenaganya demi anaknya. Walaupun sudah nikah, sudah selalu fikirkan anaknya. Boleh, tapi jangan terlalu. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak. Kenapa? Harus fokuskan ibadahmu, harus fokuskan taatmu. Gimana? Tidak boleh. Kenapa saya sampai sekarang salat belum bisa khusyuk? Kenapa sampai sekarang saya cuma hafalan saya berapa surat? Kenapa sampai sekarang saya belum belajar agama? Kenapa? Harus anda menjadi lebih baik taatmu, lebih sempurna iman kita, lebih luar biasa yakinan kita. Harus kita melihat diri kita. Kenapa? Karena nanti datang satu saat, anak ini yang kita habiskan umur kita, waktu kita, harta kita, fikiran kita, semuanya untuk anak. Datang satu saat, di sini di hadis Rasulullah SAW, minta satu kebaikan tidak akan kasih. Ini gambaran. Rasulullah sudah cerita, nanti akan terjadi di hari kiamat, ibu datang kepada anaknya, wahai anakku, wahai sayangku, saya habiskan umur saya, harta saya, kesehatan saya demimu. Kalau anda capek, saya yang sakit, sepanjang malam kamu lagi sakit, saya yang berdiri tidak bangun, tidak tidur, antum tidur senikmat-nikmatnya. Tolong, satu kebaikan akan saya selamat dari api neraka Jahannam. Satu, bukan semuanya, satu kebaikan. Kata anak ni apa? Tak ada urusan, bu. Nafsi, diri sendiri, tak ada urusan. Lari dari ibunya. Satu, dia minta cuman satu kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW, dia minta satu kebaikan akan saya selamat. Jadi begitu dihisabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, timbangannya ternyata sama, kebaikannya sama, keburukannya sama. Kalau ada satu kebaikan, akan dia masuk surga. Dia lari minta, wahai anakku, satu kebaikan tidak kasih. Satu kebaikan tidak kasih.
Padahal banyak umur kita, tenaga kita, fikiran kita, harta kita demi anak ini. Boleh kita jaga, boleh kita doa, tapi tidak boleh sambil meluba diri. Harus kita sendiri punya amal salih, harus kita sendiri punya iman, harus kita sendiri punya zikir, harus kita sendiri punya Quran, punya Quran. Nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa berikan manfaatnya. Bukan cuma kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada anaknya yang dia sayangi, Fatimah, "Ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, amallah untuk dirimu. Nanti datang satu saat saya tidak bisa menolong lagi. Ini Rasulullah kepada anaknya. Apalagi kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Yang sudah lalu, tidak usah kita bahas. Kita buka halaman baru bersama Allah. Kalau selama ini sudah isi yang baik, alhamdulillah. Jadi lebih baik lagi, teruskan kebaikanmu. Tapi kalau seandainya banyak kekurangan dalam hidupan kita ini, banyak kekurangan dalam taat kita ini, alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur sampai saat ini, alhamdulillah. Istighfar, taubat, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu, dan akan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk taat kita masa depan sampai akhir hayat. Yang penting Allah minta dari kita cuma satu, apa? Dari dalam hati kita mau. Dalam hati kita mau taat, dalam hati kita mau ibadah, dalam hati kita mau hafal Quran. Gak bisa, susah, sulit, bukan urusan kita lagi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik di sini apa? Yang luar biasa di sini apa? Kalau bagi kita cuma niat dulu, niat aja, innamal a'malu, bagi Allah cukup. Bagi Allah cukup. Kalau sudah ada niat yang baik, saya mau taat, mau salat, Allah Subhanahu wa taala janji akan berikan kemudahan dalam niat yang baik itu. Besok-besok niat yang malas-malas menjadi semangat, besok-besok niat apapun yang kita lakukan. Di sini misal orang mau hafal Quran, dia doa, ya Allah saya mau hafal Quran, dia usahakan mau hafal Quran, tapi sepanjang umurnya belum bisa hafal. Setiap kali baca sering lupa. Yang luar biasa di sini apa? Walaupun kita tidak hafal, walaupun belum lancar, tapi tetap dapat pahala yang sempurna. Semua amalan kita, bacaan kita dapat pahala yang sempurna, dan berkah niat baik kita mau hafal akan dapat nanti pahalanya orang yang sudah hafal. Itu yang luar biasa. Niat baik bagi Allah cukup, innamal a'malu binniyat. Karena itu selalu siapkan niat yang baik. Ini wajib bagi kita. Niat yang baik selama-lamanya. Terus yang kedua, yang anda bisa, yang anda mampu. La yukallifullahu nafsan illa dengan amalannya. Kalau niat tidak ada uzur, tidak ada alasan, belum punya niat yang baik. Di situ dengan amalannya, di sini Allah sudah tahu kondisi si fulana beda dengan kondisi si fulan. Ini yang bisa, ini tidak bisa. Di sini kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa yang anda bisa, fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kepada Allah semampunya. Di sini Allah yang maha baik. Dengan amalan Allah sudah tahu yang anda bisa, yang anda mampu. Yang penting punya niat yang baik. Niat yang baik, ikuti dengan amalan yang baik, akan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan yang lebih baik. Yang lebih baik dalam segala urusan, yang lebih baik dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Ayo sama-sama punya banyak kekurangan, banyak salah kita, banyak dosa-dosa kita, dengan kata astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
buka halaman baru bersama Allah yang anda bisa, yang anda mau teruskan. Selalu niat yang baik, amal yang baik, pasti anda sendiri akan dapat yang terbaik dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutupi dengan doa, karena bagaimana kita belajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap majlis ilmu, setiap majlis zikir ada doa ni mustajab. Di akhir majlis sebelum tutupi majlis kita, doa ni mustajab. Jadi insya-Allah setelah panitia bahas wakaf Al-Quran yang tujuan BKPRMI cari tempat. Begitu kita keliling safari dakwah seluruh Indonesia, ternyata bagaimana banyak pesantren yang kita lihat, banyak rumah tahfiz, banyak, tapi ternyata Indonesia itu sangat luas, luas sekali, dan banyak daerah Quran ada, gurunya enggak ada, tempatnya enggak ada. Tujuan BKPRMI sibarkan Al-Quran, wujudkan kampung Quran juara, setiap kampung minimal ada rumah tahfiz dan ada gurunya. Itu tujuan mereka dalam sibar dakwah dan Al-Quranul Karim di seluruh Indonesia. Kepada panitia sebelum kita tutup dengan doa, silahkan. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. سم ينحاضر يا الله دسيان هاريني ينبنه بركة يا الله. بنجن كان أمرنيا سهات كان بدنيا لنجر كان أرسنيا بركه هدوبنيا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. جدك الله سمك تهمبمو ينبر تقوى همبمو ينبر إيمان يا ذا الجلال والإكرام. رومة سكينة مودة ورحمة أنك يا صالح صالحة حافظ حافظة سمون يسلال دلم لندنا مو يا الله سمون يسلال دلم رحمة مو يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أنبوني دوسة دوسة كمي يا الله تريمس قال عمل عبادة كمي يا الله يا الله أنت ركيت ينساكت يا الله سنبه بنيكتني يا الله ينساكت سنبه بنيكتني يا الله ينبني حاجات بني كان حاجاتني يا الله يلاقي دعاء تريم له دعاني يا ذا الجلال والإكرام. آخر حياة كمي سموادا حسن الخاتمة حسن الخاتمة تليسنا ما كمي سموا أهلي سرقموا يا الله أهلي سرقموا يا الله برسام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام. يدين عمره يا الله مده كان عمره نيا دي بولان سوتي رمضان دي مكة دي المدينة يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات حاجة الدنيا والآخرة حاجة الظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تريما كاسبانيك جزاكم الله خيرا كثيرا. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.